Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pengantar bisnis, untuk materi kita lanjutkan materi pertemuan 5 yaitu mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan suatu kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha kecil menengah berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2008. Ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Rahmana, beberapa lembaga atau instansi memberikan definisi yang tersendiri. Di antaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian dari Badan Pusat Statistik, kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 316/94 tanggal 27 Juni 94. Menurut Menteri Tenaga Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil termasuk usaha mikro adalah intensitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 M. Sedangkan usaha menengah merupakan intensitas usaha milik negara. Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik memberikan definisi UKM dan ekspor. Fast moving enterprise merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Peranan UMKM sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 97. Di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Di saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirian berdasarkan inisiasi seseorang. UMKM juga bermanfaatkan sebagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah menjadi komersial. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah, maka pengembangan UMKM diarahkan pada pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif, pengembangan lembaga-lembaga finansial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah, memberikan jasa pelayanan yang pengembangan bisnis dan finansial kepada UMKM yang lebih efektif. Keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain yaitu inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk. Kemudian hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Dan sementara itu, untuk menciptakan dan mendorong berbagai pihak swasta maupun swasta asing menginvestasikan dananya kepada UMKM, perlu diberikan beragam kemudahan dalam bentuk penyediaan database, penyediaan infrastruktur, kemudahan sistem administrasi, birokrasi, dan kemudahan pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal berupa kredit berbunga rendah. Untuk pelaksanaannya melibatkan pihak perbankan, khususnya perbankan milik pemerintah. Peran usaha mikro kecil menengah di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa. Di negara-negara maju pun, baik Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UMKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Di samping itu, upaya pengembangan UMKM dengan
sinergikannya dengan institusi besar melalui pola kemitraan juga akan memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah. Partisipasi pihak terkait atau stakeholder perlu terus-menerus ditumbuh kembangkan lainnya agar UMKM betul-betul mampu berkiprah lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Sehingga peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi semakin optimal. Kelebihan dan kekurangan. Keunggulannya adalah dia inovasi, hubungan manusia, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri. Kemudian terdapat mekanisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Kelebihannya bahwa di sini ada fleksibilitas operasional, kecepatan inovasi, struktur biaya rendah, kemampuan fokus di sektor yang spesifik. Kelemahannya adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan, kontrol ketat atas anggaran pembiayaan, kurangnya tenaga ahli. Nah, di sini materi mengenai usaha kecil menengah cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.